menyadari dosa-dosa kami selama ini. Ya Allah, kami bukan orang yang suci dari dosa. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu, ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu mewarnai dalam kehidupan kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis solihin wa tawaffana muslimin. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, juga Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena berkat izin dan irodahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat sehat dan panjang umur ini bisa kita pergunakan untuk memperbaiki diri kita, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah agar kelak menjadi bekal kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada bulan haji ini makam kuburan Nabi akan dipadati, akan diziarahi oleh jutaan umat yang berhaji, umat yang merindukan, umat yang mendambakan syafaatnya, umat yang mencintainya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mencintai Nabi, dan semoga Nabi mencintai kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada subuh hari ini adalah tadabbur Al-Qur'an, yaitu renungan-renungan di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kali ini kita mengangkat satu tema, yaitu belajar ikhlas dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian, kita akan mengawali dengan membuka Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi dhalimin. Sadaqallahul adzim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha, atau sering kita sebut dengan Hari Raya Kurban. Kalau kita bicara ibadah kurban, pasti kita ingat sosok manusia, sosok seorang nabi yang diperintahkan oleh Allah pertama kali untuk mengorbankan dengan menyembelih anaknya. Dan itulah nabi yang banyak mendapatkan pujian dari Allah. Beliau adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim dalam sejarah beliau disebut dengan Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan bapaknya para rasul. Nabi Ibrahim dalam sejarah juga disebut dengan Abu Tauhid, yaitu bapaknya keimanan. Nabi Ibrahim juga disebut dalam sejarah sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Ya. Banyak gelar-gelar yang disematkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, salah satu gelar yang disematkan kepada Nabi Ibrahim tadi adalah Ibrahim sebagai bapaknya para nabi dan rasul. Kenapa Nabi Ibrahim disebut dengan bapaknya para nabi dan rasul? Karena kalau kita buka sejarah, hampir semua keturunan Nabi Ibrahim itu menjadi nabi dan menjadi rasul. Kalau kita buka sejarah, Ibrahim menikah dengan ibu Sarah. Dari ibu Sarah melahirkan putra, yaitu Nabi Ishak. Lalu dari Nabi Ishak melahirkan keturunan-keturunan sampai akhirnya pada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Maka Nabi Ishak lalu melahirkan keturunan yang dikasih nama Nabi Yakub. Nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Makanya keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Makanya kalau kita berdoa, jangan berdoa ya Allah hancurkan Israel, jangan. Israel itu nama Nabi Yakub. Nama lain Nabi Yakub itu Israel. Keturunannya disebut Bani Israel. Sama seperti Bani Adam. Kita ini keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Dan dari Nabi Yakub itu melahirkan keturunan-keturunan sampai akhirnya pada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Lalu Ibrahim menikah dengan Ibu Hajar, dan dari Ibu Hajar melahirkan seorang putra yang dikasih nama Ismail alaihissalam. Lahirnya Nabi Ismail berbeda dengan Nabi Ishak. Lalu Nabi Ismail lahirnya di Mekah, perbatasan antara Bukit Sofa dan Marwah. Maka Nabi Ismail lahir di sana, dan dari Nabi Ismail maka melahirkan keturunan-keturunan sampai akhirnya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita buka sejarah, Nabi Muhammad sampai Nabi Isa itu saudara tunggal kakek, Pak. Ya, makanya kalau Nabi Isa itu menyembah Allah, ya karena memang kakeknya Nabi Ibrahim itu menyembah Allah. Nah, kalau Nabi Muhammad juga sama menyembah Allah, ya karena kakek Nabi Muhammad Ibrahim juga menyembah Allah. Cuma kenapa gitu? Kok pengikut Nabi Isa tidak menyembah Allah, tapi menyembah dirinya? Apakah Nabi Isa minta disembah? Enggak mungkin. Ini pasti ada sebuah pemencengan ajaran Nabi Isa yang dipelencengkan oleh pengikutnya sendiri. Ini dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim, Pak. Adapun saudara Nasrani, saudara kita Kristen yang menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan ataupun anak Tuhan, itu urusan mereka, kita nggak usah ikut campur. Tapi dalam keyakinan kita bahwa Nabi Isa itu adalah nabinya Allah, sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya. Lalu apa yang bisa kita ambil
Dari sejarah Ibrahim disebut sebagai bapaknya para nabi dan rasul. Pelajaran yang bisa kita ambil, Pak, pertama, kalau kita sebagai orang tua kepingin punya anak cucu keturunan yang soleh dan solehah, belajarlah dari kehidupan Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim anak cucunya menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi orang-orang soleh? Ya karena Nabi Ibrahim adalah orang tua yang berperilaku soleh. Makanya pantas anak keturunannya juga menjadi soleh. Jadi kalau kita hari ini berdoa, ya Allah jadikan anak cucu kami soleh dan soleha, nggak cukup hanya berdoa, Pak. Pastikan kalau kita kepingin punya anak cucu yang soleh, perilaku kita juga harus soleh. Ya, maka orang tua yang hebat, orang tua yang berhasil itu bukanlah orang tua yang hanya sanggup memberi contoh, tapi orang tua yang berhasil adalah orang tua yang sanggup menjadi contoh. Orang tua yang hebat bukan orang tua yang ketika meninggal dunia lalu mewariskan harta benda yang banyak kepada anak-anak dan keluarganya. Tapi orang tua yang hebat adalah orang tua yang ketika meninggal dunia dia mewariskan ilmu dan keimanan kepada anak-anak dan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu surah At-Tahrim, surat 66 ayat yang kedua. Bahwa kita sebagai orang tua, Pak, kita nggak cukup hanya mencari surga sendiri, Pak, tapi kita juga harus menjadi jalan ke surga buat anak dan keluarga kita. Kita sebagai orang tua nggak cukup hanya mencari kebaikan sendiri, tapi kita sebagai orang tua harus menjadi jalan kebaikan buat anak dan keluarga kita. Ya. Nah, salah satu cara agar kita mempunyai anak keturunan yang soleh dan solehah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, hakul walad alal walid ayuhsina ismahu wa ayu alimahul Quran wa ayyarzukahu rizqan halalan wa ayyuzawijahu idha atoko. Kalau kita kepingin punya anak soleh dan solehah, Rasulullah menjelaskan ada 4 kuncinya. Pertama adalah ayuhsina ismahu, kasih nama anak itu dengan nama yang baik. Ya, nama yang baik itu apakah harus dengan bahasa Arab? Tidak juga, karena masih ada sebagian orang Islam yang menganggap nama baik itu kalau nama itu ada bahasa Arabnya, padahal belum tentu bahasa Arab artinya baik. Ada orang tua ditanya, nama anakmu siapa, Mas? Oh keren, bagus. Kenapa bagus? Ya bahasa Arab. Siapa namanya? Muhammad Nurul Munafikin. Ya. Muhammad apa? Nurul Munafikin. Kok bagus gimana? Bahasa Arab, padahal artinya jelek. Ya. Jadi tidak harus dengan nama-nama yang berbahasa Arab. Yang penting nama itu mengandung makna doa, Pak. Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Um, kalau orang tua ngasih nama kepada anak dengan nama yang baik, maka sepanjang nama itu masih melekat dalam diri anak itu akan mendapatkan doa terus-menerus dari orang tua. Maka Imam Syafi'i mengharamkan, Pak, membuat fatwa haram hukumnya seorang anak merubah nama pemberian orang tua, kecuali kalau ada alasan syar'i. Umpamanya ada orang tua kasih nama anaknya Muhammad Syaitoni gitu. Panggilannya Tony, gitu. Muhammad Syaitoni, ya kan jelas secara syariat itu nggak benar kan, Pak? Masuk Muhammad Syaitoni, ya. Atau supaya kelihatan agak Islami, Muhammad Syaitoni Rojim, ya. Nah, maka boleh nggak itu dirubah? Bukan boleh, wajib itu. Ya, tapi kalau nama itu sudah baik dari orang tuanya, tidak boleh itu dirubah. Karena itu memutus doa dari orang tua. Lalu wa ayu alimahul Quran, ajarkan anak itu dengan Al-Quran, ajarkan dengan nilai-nilai agama. Lalu wa ayyarzuqahu rizqan halalan, kasih rezeki dengan rezeki yang halal. Lalu wa ayu zawijahu idza ataqah, nikahkan kalau anak itu sudah sanggup menikah. 4 kewajiban agar kita mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Lalu yang kedua, dalam sejarah Nabi Ibrahim disebut sebagai Abu Tauhid, bapaknya keimanan.
Kenapa Nabi Ibrahim disebut dengan Abu Tauhid, bapaknya keimanan? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pejuang iman. Beliau dilahirkan dari orang tua yang bukan Islam. Bahkan kalau kita buka di Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 114, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa ammau idzati wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a min inna Ibrahima la'awwahun halim. Itu surah At-Taubah surat 9 ayat 114. Ketika Ibrahim tahu bahwa ayahnya adalah musuh Allah, ayah Ibrahim itu pendesain berhala, Pak. Maka Ibrahim berlepas diri dari akidah orang tuanya. Tapi Ibrahim, inna Ibrahima la'awwahun halim. Ibrahim tetap orang yang sangat lembut hatinya dan penyayang. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita, Pak. Andai dalam keluarga kita ada yang non-muslim, maka nggak ada alasan kita kemudian membenci mereka, memutuskan silaturahim dengan mereka. Urusan perbedaan agama itu bukan urusan manusia, itu urusan Allah. Tapi kita sebagai manusia harusnya tidak melihat perbedaan agamanya, tapi lihatlah sisi kesamaannya. Apa sisi kesamaan kita dengan mereka? Mereka manusia, kita manusia. Kita disakiti, kita nggak mau, maka kita pun nggak boleh menyakiti mereka. Dan inilah yang dilakukan Nabi Ibrahim, Pak, terhadap keluarganya. Walaupun ayah Ibrahim itu non muslim, Ibrahim tetap menghormati. Tidak pernah Ibrahim itu membenci, Pak. Bahkan di ayat tadi disebutkan apa? Inna Ibrahima la'awwahun halim. Ibrahim tetap lemah lembut kepada orang tuanya. Ya, jangankan orang tua yang hanya berbeda agama. Andai ini, Pak, ada kasus ini sudah ada fatwa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah maupun Majelis Bahsul Masail PBNU. Kalau mamanya ada kasus orang tua membuang bayinya, kan ini orang tua dolim, Pak, membuang bayinya di tong sampah, ya, karena bayi ini mungkin tidak diharapkan kelahirannya, ya, karena hasil dari hubungan di tempat yang gelap itu. Lalu si bayi itu ditemukan sama orang lain, dibesarkan, dan bayi itu jadi orang hebat, Pak. Lalu dikasih tahu, orang tuamu itu, kamu tuh harus datang ke orang tuamu, harus baik sama orang tuamu. Anaknya bilang apa? Enggak, aku nggak akan mengakui dia orang tuaku karena dia dulu jahat sama aku, dia membuang aku di tong sampah. Lalu anak itu, Pak, nggak mau mengakui orang tuanya. Apa dalam hukum, dalam fatwa yang sudah dikeluarkan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Bahsul Masail PBNU, tetap hukum anak tersebut termasuk anak yang durhaka sama orang tua. Loh, tapi kan memang orang tuanya jahat sama anak, orang tuanya dolim. Kalaupun orang tua itu jahat, salah, biarkan Allah yang menghukumnya. Anak tidak boleh ikut menghukum orang tua. Disitulah keramatnya orang tua. Ya, jadi kalau kepada orang tua yang tidak baik sama anak saja, nggak boleh kita itu durhaka sama orang tua. Apalagi kalau orang tua itu jelas baik sama anaknya. Apa kata Rasulullah? La tajidu raihal jannah. Tidak bakal mencium bau harumnya surga, yaitu akul walidain wa qati'ur rahim. Anak yang durhaka sama orang tua dan yang memutuskan tali silaturahim. Maka berarti surga anak itu nggak cukup hanya dengan sholat saja, Pak. Surga anak itu nggak cukup dengan ibadah saja. Ternyata surga anak itu ketika dia mampu membahagiakan orang tua. Tapi hari-hari ini kan banyak anak-anak cari surga di tempat yang jauh-jauh. Padahal kalau anak itu masih punya orang tua, maka surga anak itu adalah ada di ridho orang tua. Apalagi kalau orang tua sudah tinggal satu rumah dengan anaknya, nggak perlu anak cari surga di luar rumahnya. Bahagiakan orang tua di dalam ruang kamar rumah itu. Pasti hidup anak itu akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, kita bisa ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim. Selain Ibrahim itu tetap berbuat baik dengan orang tuanya yang berbeda agama, dari peristiwa Ibrahim yang seorang muslim, orang tuanya non muslim,
Ini juga menjadi pelajaran buat kita, Pak. Kita tidak boleh mengandalkan keturunan. Ya, nggak boleh kita mengatakan kalau bapaknya preman pasti anaknya preman, nggak boleh. Ibrahim orang tuanya bukan orang Islam, pendesain berhala. Ya, oh kalau bapaknya kiai pasti anaknya belum tentu juga. Kenapa, Pak? Karena Allah bisa menjadikan orang soleh dari siapapun orang yang sudah dikehendaki oleh Allah. Kenapa? Innal huda hudallah, hidayah itu milik Allah. Yahdi may yasha, Allah bisa memberikan hidayah kapan saja kepada orang-orang yang dipilihnya. Ya. Tetapi kan ada istilah kalau kita nyari jodoh supaya nyari apa? Bibit, apa lagi? Bobot, bebet, bubut, apa gitu ya. Gimana itu, Pak? Berarti nggak berlaku. Bukan nggak berlaku, Pak. Kan memang ada hadisnya kan. Tungkahul imro'atu bi arba'atin, nikahi perempuan karena 4 perkara itu ya. Karena cantiknya, nasabnya, lalu kayanya. Kalau 3-3-nya nggak ada, maka pilihlah karena agamanya. Nah, tetap, Pak, dari nasab itu yang paling penting apa? Agama. Maka artinya bukan berarti kok kita nggak mementingkan keturunan, nggak mementingkan nasab itu. Nasab penting, Pak. Tapi nasab itu bukan satu-satunya yang menjadikan orang itu pasti baik. Ya, tapi kalau nasab itu adalah sebuah usaha untuk mendapatkan yang baik, ya. Tapi apakah itu satu-satunya? Tidak. Gitu ya. Jadi dalam Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat yang ke-13, di pertengahan ayat itu Allah katakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa. Artinya apa? Allah memuliakan manusia itu bukan karena keturunan, Pak. Bukan karena nasab, bukan karena status sosial. Ada seorang pejabat, kalau dia korup dengan rakyatnya, tetap dia hina di mata Allah. Mungkin Allah lebih menghormati orang yang secara status sosial dia nggak punya harga diri, tapi hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, dalam sejarah Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Ibtila tadi, bapaknya ujian. Tadi disebutkan di awal yang saya bacakan di surat Al-Baqarah ayat 125, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ketika Ibrahim diuji dengan berbagai macam ujian, fa'atammahunna, Ibrahim bisa melewati ujian dengan kesabaran, dengan keikhlasan. Makanya Ibrahim mendapat gelar apa, Pak? Selain Nabi dan Rasul, Khalilullah. Apa artinya Khalilullah itu? Ibrahim adalah kekasih Allah. Kenapa Ibrahim mendapat gelar kekasih Allah? Karena Ibrahim adalah seorang nabi yang mampu melewati ujian-ujian dalam kehidupannya. Maka ketika kita berharap kepengen jadi kekasih Allah, Pak, nggak mungkin kekasih Allah itu dimanjakan oleh Allah tanpa ujian. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari Ibrahim. Ya, kalau kita kepengen jadi kekasih Allah, tidak mungkin yang namanya kekasih Allah itu dianak-emaskan oleh Allah tanpa ujian. Coba kita buka sejarah, Pak. Jangankan kelasnya kita yang manusia biasa, sekelas para nabi, para rasul saja, nggak ada, Pak, nabi dan rasul yang hidupnya itu sepi dari ujian. Bahkan para nabi dan rasul itu ujian sangat berat. Inna asyaddal bala al-anbiya, summal aulia, summal ulama, summal adna bil adna. Ujian yang paling berat itu para nabi. Setelah itu turun, Pak, summal aulia, para wali kekasih Allah. Setelah itu summal ulama, para ulama, summal adna bil adna. Baru setelah itu adalah ujian yang menimpa kita-kita. Ada yang bertanya, kenapa ada orang diuji dengan ujian yang berat? Bisa jadi karena Allah tahu ini orang imannya itu kelas berat, maka ujiannya juga berat. Kenapa kok ada orang diuji dengan ujian biasa-biasa? Ya bisa jadi karena kelas imannya juga kelasnya biasa. Jadi nggak mungkin Allah salah menguji. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin membebani
sesuatu kalau itu di luar kemampuan hambanya. Ya jangankan Allah Pak, seorang guru saja nggak mungkin salah memuji muridnya kan? Ada guru SMP Pak, kan nggak mungkin ngasih ujian sama murid SMP dengan pelajaran SMA gitu. Kalau ada seperti itu, jangan-jangan gurunya, jangan-jangan muridnya lebih pintar daripada gurunya. Nah, kalau guru aja nggak mungkin salah ngasih ujian sama muridnya, apalagi Allah. Makanya kalau kita ini Pak, kalau kita sudah mulai memperbaiki diri, sudah mulai rajin ke masjid, sudah mulai rajin ibadah, loh kok tiba-tiba hidup kita malah banyak masalah, yakini bahwa saat itu iman kita lagi diseleksi oleh Allah, mau dinaikkan kelas. Jadi nggak usah putus asa, nggak usah menggerutu, apalagi sampai berburuk sangka kepada Allah. Kan ada orang nggak paham kan Pak, akhirnya orang itu apa? Bersuudzon kepada Allah. Ya, dia bilang apa? Mendingan dulu katanya. Dulu gimana? Dulu saya masih brengsek, malah lancar hidup saya. Kok sekarang ini saya sudah rajin ke masjid, rajin ibadah, rajin ikut kajian, loh kok hidupku malah banyak masalah. Akhirnya dia bilang apa Pak? Dia bilang Allah nggak adil, percuma saya sholat, percuma saya ibadah. Ini orang nggak paham ujian. Padahal ujian itu, kenapa Allah turunkan kepada orang yang baik? Itu karena Allah mau menyeleksi kebaikannya. Ya pasti yang baik yang diuji, karena Allah mau menyeleksi kebaikan. Ya kalau brengsek, apa yang mau diseleksi Pak? Kan makanya orang brengsek nggak ada ujian. Kalaupun mereka itu mendapat musibah, bukan ujian, itu siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kan ada hadisnya kan, idza ahabballahu abdan ibtalah fa idza ibtalahu sabara. Kalau Allah mencintai seorang hamba, hamba itu tidak dibiarkan hidupnya begitu saja. Hamba itu akan diuji oleh Allah, dan kalau itu benar-benar orang yang beriman, orang-orang yang baik, orang itu akan sanggup melewati ujian dengan kesabaran. Jadi kalau kita semuanya ngaku di hadapan Allah, ya Allah, aku ini sudah baik, aku ini sudah beriman, Allah nggak langsung percaya begitu saja Pak. Allah punya cara untuk membuktikan, benar nggak ini orang baik. Gimana caranya? Ya Allah akan turunkan ujian dulu. Setelah diturunkan ujian, luntur nggak keimanannya, luntur nggak kebaikannya. Kalau diuji ternyata imannya luntur, kebaikannya luntur, Allah akan mengatakan, ini berarti baru pura-pura beriman, belum beriman yang sesungguhnya. Tapi kalau benar-benar beriman Pak, maka harusnya iman itu tidak luntur ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita lihat dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 2 dan 3, ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Itu surat Al-Ankabut surat 29 ayat 2 dan 3. Apakah manusia mengira kalau manusia sudah beriman kepada Allah lalu dibiarkan hidupnya begitu saja? Pasti Allah akan menguji orang beriman itu, dan dengan ujian itu Allah kepengen tahu mana yang benar beriman dan mana yang ngaku-ngaku beriman. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita melihat ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Apa ujian yang Allah berikan pada Nabi Ibrahim? Ujian pertama, Ibrahim harus meninggalkan keluarganya, karena Ibrahim diusir oleh orang tuanya ketika Ibrahim menyatakan beriman kepada Allah. Saat itu Ibrahim masih di usia-usia yang masih muda. Ibrahim rela meninggalkan keluarga bukan karena nggak cinta, tapi mencintai Allah di atas segala-galanya. Ya. Lalu Ibrahim diuji berikutnya apa? Berhadapan dengan Raja Namrud, Pak. Raja yang diktator. Ya. Ibrahim pernah berdakwah menyampaikan pentingnya iman kepada Allah dan menghancurkan berhala-berhala pada saat itu. Maka salah satu berhala yang dihancurkan adalah berhalanya Raja Namrud. Namrud marah dan akhirnya Ibrahim ditangkap, dan Ibrahim harus mendapatkan hukuman yang sangat berat. Apa hukumannya, Pak? Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud di tengah-tengah
api panas yang membara. Ibrahim pun bisa melewati, Pak. Saat itu Ibrahim diuji keimanannya, apakah tetap beriman atau keluar dari keimanannya. Kalau keluar dari keimanannya beres, Pak. Bahkan Namrud pernah mengatakan, kalau engkau keluar dari keimananmu, maka setengah harta raja aku akan berikan kepadamu. Tapi Ibrahim nggak memilih itu. Ibrahim mengatakan, sekali aku sudah mengucapkan kalimah la ilaha illallah, sampai mati tetap la ilaha illallah. Dan akhirnya Allah selamatkan Ibrahim, Pak. Cukup dengan kalimat apa, Pak? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, dingin kamu, selamatkan Ibrahim. Dan akhirnya Ibrahim pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah selesai ujian di situ, Pak? Belum. Ibrahim diuji lagi. Apa ujiannya? Ibrahim diperintahkan khitan, diperintahkan sunat. Ya, sunat sih ujian biasa. Kalau sekarang, Pak, sekarang laser ada, dokter ada kan? Nah, kalau dulu dokter belum ada, apalagi laser. Dan usia Ibrahim ada yang mengatakan, Pak, usianya itu sudah 93 tahun. Disuruh khitan, Pak. Coba kira-kira pakai apa itu, Pak? Tapi Ibrahim pun sami'na wa ata'na. Ini perintah Allah. Maka Ibrahim pun melaksanakan perintah itu. Dan akhirnya sekarang menjadi syariat buat umat Islam, Pak. Ya, bahkan kalau kita membaca berita-berita, Pak, di sosial media, di Amerika saja, khitan buat laki-laki itu sekarang sudah menjadi undang-undang negara, Pak. Jadi setiap bayi lahir, laki-laki itu harus wajib dikhitan. Maka 99% laki-laki di Amerika itu sudah dikhitan. Ketika ditanya, loh, Anda kan bukan Muslim, kenapa Anda dikhitan? Apa jawabannya? Ini ada dimensi medikal, ini baik buat kesehatan. Inilah janji Allah bahwa apapun perintah Allah itu untuk kebaikan manusia. Apapun yang dilarang oleh Allah itu pasti merugikan manusia. Jadi nggak perlu diotak-atik, Pak. Kenapa Allah menyuruh ini? Kenapa Allah melarang ini? Udah, kita sami'na wa ata'na. Jalani semua perintah Allah. Dan perintah Allah itu pasti akan berbanding lurus dengan kebaikan-kebaikan diri kita. Jadi nggak perlu kita otak-atik gitu ya. Kan sekarang banyak kan, Pak, orang memahami agama dicocok-cocokkan dengan pemahaman kan? Ya, kalau nggak cocok dengan pemahamannya, dia bilang apa? Ini saya nggak ikuti, yang ini saya ikuti karena cocok dengan akal, cocok dengan pemahaman. Tapi ketika ada ajaran agama, dianggapnya nggak cocok dengan rasionya, dia tolak kebenarannya. Padahal kalau ada ajaran Allah, kok kayak nggak cocok dengan pemahaman, dengan akal kita, itu yang salah sebetulnya bukan ajarannya. Mungkin akal kita yang belum sampai memahaminya. Ya kan akal kita terbatas, Pak. Sementara agama ini milik Allah yang begitu luas. Nggak mungkin akal kita yang cetek, akal kita yang terbatas bisa memahami semua rencana-rencananya Allah. Ada saatnya ajaran agama itu dipahami dengan akal. Ada, tapi ada juga saatnya akal ditundukkan, yang bicara adalah spiritual, yang bicara adalah keimanan kita kepada Allah. Ada kecerdasan intelektual, tapi juga ada kecerdasan spiritual. Jadi nggak bisa kita paksa ajaran agama harus cocok 100% dengan akal kita. Nggak mungkin sanggup, nggak mungkin bisa, Pak. Gitu ya. Makanya di Quran surat Al-Ahzab, surat 33, ayat yang ke-35, Allah berfirman apa? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Itu surat Al-Ahzab surat 33 ayat 36. Ya. Artinya apa, Pak? Wa ma kana lil mu'minin, tidak pantas bagi mukmin laki-laki, berarti bapak-bapaknya. Dan juga tidak pantas bagi mukmin perempuan ketika Allah sudah menetapkan aturannya, lalu kita mencari pilihan lain selain yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu surat Al-Ahzab surat 33 ayat 36. Tidak pantas bagi mukmin laki-laki dan perempuan, Pak.
Kalau Allah sudah menetapkan aturannya, lalu kita mencari pilihan lain. Lalu sikap kita gimana? Sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa aqolna. Kan sekarang banyak sami'na wa aqolna. Kami dengar, kami ikuti. Kalau ajaran itu cocok dengan akal saya, kalau nggak cocok dengan akal, kami tolak. Akhirnya sekarang muncul kan Pak, JIL, Jamaah Islam Liberal. Dan sekarang jamaahnya sudah mulai masif loh Pak. Sasaran mereka bukan kita-kita ini Pak, sasaran mereka adalah eksekutif muda yang mereka memang lagi kritis dengan akal-akalnya itu. Pendekatannya ya pendekatan tadi dengan apa? Dengan pemahaman yang rasional ya gitu. Nah, salah satu pemahaman yang digaungkan oleh mereka apa? Pakai jilbab buat perempuan tuh nggak wajib. Ngapain jilbabi kepala? Yang penting tuh jilbabi hati. Itu salah satu Pak. Ya, salah satu pemahaman yang digaungkan oleh kelompok-kelompok mereka. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada saat itu Ibrahim Pak menggunakan akalnya Pak, disuruh khitan mau nggak kira-kira Pak? Ya. Kalau Ibrahim menggunakan akalnya Pak disuruh khitan, pasti protes sama Allah Pak. Ya Allah, kenapa ya Allah? Kalau ujung kelaminku ini nggak penting, kenapa nggak engkau lahirkan aku? Sudah nggak ada ujung kelamin itu. Kenapa sekarang sudah ada ujung kelamin kok suruh potong? Sakit tahu ya Allah, pasti gitu. Tapi Ibrahim nggak ngeyel. Kenapa Pak? Karena Ibrahim yakin itu perintah Allah, dan di balik perintah Allah pasti ada kebaikan. Dan terbuktikan Pak, ternyata khitan buat laki-laki itu ada dimensi medikal, baik buat kesehatan. Ya, jadi apapun perintah Allah Pak, jalani aja. Pasti itu untuk kebaikan manusia. Ya. Tapi hasilnya apa? Nggak usah kita nuntut hasilnya harus sekarang Pak. Hasilnya nunggu proses. Kalau nggak diberikan di dunia, insya Allah kebaikan-kebaikan itu Allah akan berikan dalam kehidupan jangka panjang akhirat kita. Ini kadang-kadang kan ada orang baru mulai berbuat baik, nuntut sama Allah. Ya Allah, mana ya Allah janjimu? Jangan, jalan perintah Allah. Hasilnya nunggu proses. Nggak diberikan di dunia, yakini ada kehidupan jangka panjang Pak, yang Allah akan berikan di sana. Gitu ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu selesai nggak ujian Ibrahim? Belum Pak, diuji lagi oleh Allah. Menikah sudah berpuluh-puluh tahun tidak dikaruniai anak. Waktu pertama kali nikah dengan ibu Sarah itu, sehingga ibu Sarah akhirnya minta kepada Ibrahim supaya Ibrahim mencari istri lagi. Itu yang nyuruh ibunda Sarah Pak. Tapi saat disuruh Ibrahim untuk menikah lagi, dalam satu riwayat saya pernah baca Pak, Ibrahim bukan seneng, bukan kegirangan Pak. Nah itu bedanya Nabi Ibrahim dengan Bang Baim. Ya. Kalau Bang Baim wah diperintah istri langsung Al-Fatihah itu. Nabi Ibrahim marah Pak. Kenapa Ibrahim marah? Langsung bertanya sama istrinya, wahai istriku, kamu tahu aku ini siapa? Ya engkau suamiku. Iya, selain aku suamimu, aku ini siapa? Aku adalah utusan Allah, dan tidak dibolehkan utusan Allah itu menjalankan satu perintah kalau Allah belum memerintahkan. Lah ini Allah belum menyuruh aku untuk nikah lagi. Kenapa kamu sudah duluan menyuruh menikah? Ada suami kayak gitu sekarang, Mbak? Ya, itu kalau suami disuruh nikah sama istrinya langsung sujud syukur 3 jam nggak bangun-bangun. Ibrahim nggak mau Pak, tapi istrinya punya argumen. Wahai suamiku, aku menyuruh engkau nikah lagi, itu sebetulnya bukan kemauanku. Kalau kemauanku, nggak mungkin lah aku mau dimadu. Tapi aku memikirkan generasi setelah kita, siapa yang akan melanjutkan perjuangan. Akhirnya Ibrahim terus diem, dan karena alasannya cukup kuat, akhirnya Ibrahim bilang, yaudah kalau gitu kamu carikan saja. Kalau suami sekarang nyari sendiri apa suruh nyari? Ya, nyari sendiri pasti. Ibrahim, silahkan kau carikan aku. Dan dicarikanlah seorang istri yang sudah dikenal oleh Ibrahim sebelumnya Pak, yang namanya Ibu Hajar itu. Karena Ibu Hajar itu pernah sebagai khodimah, sebagai kalau salah yang pembantu dalam rumah tangga.
Jadi benar-benar Ibrahim nikah bukan karena nafsu. Akhirnya benar keinginan Ibu Sarah, istri pertamanya, dikabulkan sama Allah. Lalu Ibu Hajar mengandung, dan dari kandungannya Ibu Hajar lahirlah seorang putra Ismail. Ya. Dan nggak lama Pak, setelah Ismail lahir, Ibunda Sarah yang tadinya diindikasikan mandul, akhirnya punya anak juga. Ya. Maka ini kadang-kadang dijadikan pancingan kan. Ya, kalau nggak punya anak nikah lagi aja, dipancing tuh katanya. Udah nikah lagi nggak punya anak juga gitu ya. Gitu. Akhirnya Ibu Sarah yang tadinya diindikasikan mandul Pak, punya anak, Nabi Ishak alaihissalam. Nah, sejarahnya begitu. Ibrahim baru seneng Pak, anaknya lahir, yaitu Ismail alaihissalam. Lahirnya di mana Pak? Lahirnya di tengah padang pasir yang tandus. Jangankan manusia, tumbuhan aja nggak tumbuh Pak, di padang pasir saat itu. Baru anak lahir Pak, diuji lagi oleh Allah. Apa itu? Supaya Ibrahim meninggalkan anak istrinya di tengah padang pasir yang tandus itu. Masya Allah. Coba kalau Ibrahim menggunakan akal Pak, kira-kira gimana Pak? Ibrahim pasti murtad itu Pak. Ya udahlah, berat jadi nabi, dah saya mendingan pensiun saja ya Allah. Ya, ujian kok nggak selesai-selesai. Ini baru punya anak, lahir di tengah padang pasir, dokter nggak ada, bidan nggak ada. Loh kok suruh ninggalin ya Allah? Apa maksudmu? Kalau orang menggunakan akal pasti begitu. Ibrahim Pak, seorang yang sangat cerdas spiritual, bukan cuma akalnya. Ibrahim langsung bilang apa? Inni askantu min durriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ini yang sering kita baca di saat kita sa'i Pak. Ya. Apa kata Ibrahim itu? Ya Allah, inni askantu min durriyati. Aku tinggalkan anak istriku di tengah padang pasir yang tandus ini. Dan aku serahkan kepadamu ya Allah. Engkaulah penggenggam kehidupan. Ibrahim pamitan sama istrinya. Ilal liqa fi amanillah sanaltaqi fi maja'at ilal jannah. Wahai yang anak istriku, selamat tinggal, selamat berpisah. Kita akan ketemu di surga nanti. Masya Allah. Begitu ikhlasnya Nabi Ibrahim. Dan yang luar biasanya bukan hanya Ibrahim Pak, istrinya juga luar biasa. Coba kalau istri kita Pak, ya, kalau istri kita udah nggak karuan itu. Malah istri Ibrahim mengatakan, wahai suamiku, kalau itu perintah Allah, laksanakan perintah Allah, tinggalkan aku, karena aku bukan milikmu, aku milik Allah, engkau milik Allah, dan suatu saat kita semua juga akan kembali kepada Allah. Masya Allah. Berangkat Ibrahim Pak. Singkat cerita, ada yang mengatakan belasan tahun. Kalau kita buka dalam surat As-Saffat, surat 37, 102 Pak. Falamma balagha alaihi sa'yu qala inni ara fil manami anni adbauka fangdur madza tara, sampai akhir ayat itu. Belasan tahun Ibrahim meninggalkan anak istrinya Pak. Baru pulang. Ada yang mengatakan tuh Pak, ada yang mengatakan baru 1 hari ketemu sama anak istrinya. Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang baru diketemuinya. Ya Allah, melalui mimpi Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Pak, wahyu itu kebanyakan melalui mimpi. Beda dengan masa Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad, wahyu itu diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Tapi kalau sebelum Nabi, itu wahyu-wahyu Allah banyak melalui mimpi-mimpi. Ya, akhirnya Ibrahim pun berkata kepada anaknya, ya anakku, aku diperintahkan Allah untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Apa kata anaknya? Ya abatih al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu perintah Allah, ngapain kau minta pendapat sama aku? Lakukan saja, wahai ayahku. Semoga kita menjadi orang yang sabar. Masya Allah. Kalau kita gimana kira-kira Pak? Ya, suruh nyembelih anak Pak. Mungkin kitanya sanggup Pak, tapi anak kita belum tentu sanggup. Apalagi anak-anak sekarang Pak, dibilang sama ayahnya, nak, aku diperintahkan nyembelih engkau nak. Kata anak sekarang, enggak salah Pak, bapak lebih tua, kenapa saya duluan? Bukannya ayah menyembelih anak, anak menyembelih orang tua. Nah, maka dari sejarah ini Pak,
awal dari sejarah menyembelih hewan korban. Makanya kalau hari ini nyembelih hewan kambing satu aja kita nggak sanggup, apalagi nyembelih anak. Ya, jadi jangan sampai kalau untuk Allah tuh kita selalu banyak alasan. Tapi kalau untuk dunia nggak mampu-mampu ya dipaksakan. Ya, sebetulnya bukan nggak mampu korban kita ini, Pak. Tapi kita itu nggak ada kemauan. Karena nggak ada kemauan, akhirnya kurang niat. Padahal kalau kita punya niat, Pak, untuk korban, ya jangan sekarang, Pak, niat korban. Niat korban itu tahun lalu, Pak. Kita tabung setiap hari 10.000. Masa nggak sanggup? Jadi maka kalau nggak korban, jangan alasan karena nggak mampu. Bilang aja, kenapa nggak korban? Nggak niat, gitu aja sudah. Bukan nggak mampu, Pak. Ya. Coba kalau sehari, pamannya 10.000. Ya. Setahun udah berapa itu, Pak? Udah dapat kambing satu, Pak. Sementara dalam sehari, Pak, yang kita buat konsumsi itu berapa? Bakso aja setiap hari berapa gitu. Gitu ya. Jadi bukan nggak mampu. Kita yang kurang, ya. Kurang apa? Ada nawa itu, kurang niat yang kuat. Ya, kalau ibadah haji itu memang untuk orang yang punya kemampuan, karena di situ mampunya bukan hanya finansial. Ada orang kaya, tapi di Mekah terjadi perang, Pak. Itu termasuk tidak dikatakan punya kemampuan. Karena mampu itu bukan cuma materi. Perjalanannya selamat. Terus pergi haji, dia meninggalkan anak dan keluarganya, istrinya pun dengan finansial yang cukup. Tapi kalau korban, ya kan tergantung kemauan kita. Nggak ada politik will dari pemerintah. Jadi jangan disamakan dengan ibadah haji. Ya, ibadah korban itu adalah ibadah di mana kita berusaha untuk mengingat sejarah pengorbanan yang berat yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim. Lalu kita sebagai umatnya, ya, kita berusaha untuk ittiba, untuk mengikuti, melaksanakan ibadah korban itu. Maka hakikat korban itu kan bukan nyembelih hewan, Pak. Hakikat korban itu adalah menyembelih sifat-sifat hewan yang ada pada diri manusia. Ya, maka aneh kalau ada orang setiap tahun nyembelih hewan korban, tapi kelakuannya kok masih kelakuan kayak, saya nggak mau sebutin apa sendiri yang ngomong, ya, gitu. Harusnya kan orang kalau sudah menyembelih hewan korban itu, Pak, kan dia sudah menyembelih sifat-sifat kebinatangan. Apa sifat kebinatangan? Keserakahan, tidak tahu halal haram, kan hewan itu, Pak. Ya, lalu apa? Hewan itu apa, Pak? Hewan itu tidak pernah merasa bersyukur, ya, nggak pernah merasa bersyukur. Maka yang dianjurkan kan menyembelih kambing, kan? Kenapa kok harus kambing? Karena menurut riset, Pak, menurut penelitian, hewan yang paling susah diatur tuh kambing, Pak. Dan kambing itu susah bersyukur, Pak. Coba lapar yang kenyang juga mbek. Kan nggak pernah ada kambing kasih makan terus alhamdulillahirabbil alamin, enggak. Pokoknya lapar kenyang ya mbek aja. Maka disembelilah hewan itu supaya apa, Pak? Menghilangkan sifat-sifat kebinatangan, keserakahan, nggak tahu halal haram. Itu supaya hilang dalam hati kita. Kan ada di dalam ayatnya kan, la yanallahu luhumuha wala dimauha walakin yanalhu taqwa minkum. Allah tuh nggak butuh daging kita. Allah butuhkan dari korban kita adalah ketakwaan kita. Maka semakin orang itu sudah menyembelih hewan korban, harusnya semakin tumbuh ketakwaan dalam hatinya. Karena korban itu kan dari kata koruba, yakrobu, kurbanan. Artinya apa, Pak? Pendekatan kepada Allah. Maka orang yang sudah berkorban harusnya lebih dekat kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terakhir saya sebutkan salah satu hadis Rasulullah, man wassa'a rizqahu walam yudahi fala yaqrabanna musola. Ini hadis yang sahih, Pak. Barang siapa yang sudah dikasih keleluasaan rezeki kok tidak berkorban, apa kata Nabi?
fala yaqrabanna musalla, jangan dekati tempat sholatku. Oleh ulama-ulama ahli hadis ada dua penafsiran, Pak. Jangan dekati tempat sholatku artinya apa? Ulama istihad yang dimaksud jangan dekati tempat sholatku itu, maka orang yang sudah punya kemampuan untuk berkorban tapi tidak berkorban, maka sia-sia sholat Idul Adha-nya. Itu pendapat satu. Ada lagi pendapat yang berikutnya, jangan dekati tempat sholatku, ini terkait dengan tempat sholat Nabi di Madinah, yaitu Raudhah. Raudhah artinya apa? Taman surga. Maka orang yang sudah punya kemampuan tidak berkorban, dia tidak akan merasakan Raudhah, tidak akan merasakan taman-taman surga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak hadis-hadis yang memberikan keutamaan, ya, bahwa setiap bulu hewan korban yang disembelih, satu bulu itu akan dihitung 10 kebaikan. Makanya kalau mau nyembelih hewan, Pak, hitungin dulu tuh bulunya itu, ya. Bukan itu maksudnya. Kalau dikaitkan dengan bulu, kan semakin besar hewannya, semakin banyak bulunya. Kalau satu bulu 10 kebaikan, kita hitung sendiri itu, Pak. Dan ketika hewan korban itu disembelih, sebelum darah itu keluar dari leher hewan korban, maka orang-orang berkorban dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hewan korban nanti akan menjadi sayyarah, menjadi kendaraan kita pada hari kiamat. Ya, mudah-mudahan kita niatkan, kita azam untuk berkorban. Ya, kok nggak ada yang amin ini? Nah, yang amin kayaknya 10 orang, ya. Mudah-mudahan ya kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjalankan ibadah kurban. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum ditutup, ada yang bertanya? Atau sudah cukup? Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bisa kan banyak kasus-kasus tentang orang bunuh diri. Orang? Bunuh diri. Oke. Seperti yang lama itu, tensinya adalah ketahui karena dia menemukan duit di ada berangkat ke, jadi dia bunuh diri. Itu kayak kasus itu apakah dalam arti Allah menguji manusia untuk kemampuan, tidak mampu. Dia itu banyak kasus juga. Ya. Orang berbuat dari mereka atau itu bagaimana? Ya, gini Pak. Jadi orang sampai melakukan tindakan-tindakan yang sangat-sangat tidak manusiawi, ya, bunuh diri, stres, depresi. Kalau kita lihat dalam perspektif Al-Quran, orang itu sampai melakukan tindakan-tindakan brutal, bunuh diri, kan diawali dari apa? Persoalan hidupnya, ya. Akhirnya stres, depresi, putus asa, ya sudah, mendingan mati aja, ya. Menurut Quran, masalah hidup itu berat dan tidaknya, Pak, sebetulnya bukan dari masalahnya, tapi tergantung dua. Pertama, tergantung keimanannya, dan yang kedua, kemana dia melarikan masalahnya. Jadi jangan salahkan Allah, Pak. Ya, ini pasti masalahnya bukan pada problemnya, masalahnya di imannya. Kalau orang itu imannya baik, kalau orang itu imannya kuat, pasti orang itu akan survive dalam menghadapi kehidupan. Ini bukan kata Ustadz, kata Quran. Nanti kita buka ayatnya itu. Banyak ayat-ayat Quran itu. Dalam surat At-Tolak namanya, surat 65. Saya kira sudah pada hafal ini. Ini disebut dengan apa? Ayat 1000 dinar itu kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Itu di surat At-Tolak surat 65 ayat 2 paling akhir, dilanjut dengan ayat yang ketiga. Barang siapa yang selalu berusaha untuk dekat dengan Allah, berarti keimanan kan? Selalu bertakwa kepada Allah, pasti Allah memberikan jalan keluar dari berbagai macam persoalan yang dihadapi. Masa kita nggak yakin sama janji Allah? Gitu ya.
Jadi berarti yang membuat orang itu stres sampai bunuh diri, Pak, bukan karena problemnya. Tapi hari ini kan banyak orang menyalahkan masalah. Iya, Pak Ustadz kan nggak ngalami masalah saya. Ini masalah saya berat, Pak Ustadz. Makanya saya stres, saya bunuh diri. Sering orang menyalahkan masalah, padahal faktanya tidak ada orang hidup yang tidak ada masalah. Kenapa yang stres cuma kita? Yang lain nggak ada masalah. Bukan masalahnya yang salah. Jangan-jangan kita salah dalam melarikan masalah. Harusnya kita melibatkan Allah. Hari ini kita banyak membawa masalah ke pikiran kita. Lelah pasti kita, Pak. Makanya kalau Bapak buka berita-berita di sosial media yang lagi viral sekarang ini, negara yang paling tertinggi tingkat stres dan bunuh diri di dunia negara mana? Ya, kalau Jepang itu ada harakiri, ya. Ya, kalau udah banyak masalah, ya dia menganggap bunuh diri jauh lebih baik, itu untuk menebus dosa. Selain Jepang apa? Cina, Korea, Amerika, Jerman, negara-negara maju, Pak. Artinya di sana banyak orang cerdas intelektual. Kenapa tumbang dalam menghadapi hidup? Ini bukti bahwa menghadapi hidup itu nggak cukup hanya dengan kecerdasan intelektual saja, tapi menghadapi hidup itu perlu dengan kecerdasan spiritual. Dan itulah keimanan, itulah agama. Makanya agama itu bukan untuk membebani hidup manusia, tapi agama adalah way out, jalan keluar dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup manusia. Maka kalau orang agamanya baik, apa kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya itu, Pak? Ad-din, agama itu seperti air buat si ikan. Imam Al-Ghazali. Maksudnya apa? Ikan pasti tenang di dalam air, dan begitulah agama untuk ketenangan hidup manusia. Makanya kalau ada orang hidupnya kok nggak tenang, agamanya jangan-jangan masih bermasalah. Ya, jadi bukan karena problem, apalagi menyalahkan Allah. Nggak mungkin Allah itu salah dalam menurunkan ujian kepada hambanya. Cuma kadang hambanya yang salah melarikan masalahnya. Kan banyak orang bawa masalah kefikiran. Ya kayak Cina itu. Padahal coba lihat negara yang sekarang ini ditakuti, negara Amerika, Pak. Justru negaranya banyak orang stres dan bunuh diri. Padahal akalnya mereka cerdas. Mobil-mobil listrik berapa banyak sudah di Indonesia. Artinya mereka cerdas intelektual, tapi kenapa tumbang menghadapi hidup? Ini bukti kebenaran Quran. Menghadapi hidup nggak cukup dengan hanya kecerdasan intelektual, tapi ada kecerdasan spiritual, itu iman. Makanya kita disuruh ngaji, Pak. Tujuan ngaji bukan hanya duduk di masjid. Tujuan ngaji adalah mengecas iman itu. Maka nilai pengajian bukan dilihat berapa lama ngaji kita atau siapa ustadznya, nggak ada hubungannya. Nilai pengajian ketika sebelum dan setelah ngaji ada perubahan kita. Kan pernah ada seorang santri dilaporkan oleh temannya kepada gurunya, Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalam kitab Al-Hikam itu disebutkan, wahai guru, ini ada orang seneng ngaji, tapi kok masih tetap seneng maksiat juga gitu. Apa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari? Itu yang datang ke pengajian berarti baru fisiknya, belum hatinya. Maka hati itu perlu, Pak, dihadirkan juga. Jangan menghadirkan fisik saja. Gitu ya. Nah itu untuk menguatkan iman tuh ngaji. Gitu, Pak ya. Jadi nggak mungkin salah Allah. Itu pasti kesalahan manusia dalam melarikan masalahnya. Kan ayatnya jelas, Pak. Iyyaka na'budu. Ini kita baca setiap sholat. Hanya kepadamu kami ibadah, hanya kepadamu kami minta tolong. Nyatanya nggak ibadah kita. Katanya hanya kepadamu kami minta tolong. Ketika ada masalah, nggak ke Allah kita minta tolong. Kenapa banyak orang membawa masalah bukan kepada Allah, larinya ke tempat maksiat, larinya ke dukun. Pada dukunnya lagi banyak masalah juga. Gitu, Pak ya. Jadi nggak mungkin Allah salah, Pak. Ada dua problemnya, masalahnya iman, dan yang kedua adalah dia salah dalam membawa masalah. Ya, mana dalilnya? Kita bisa buka dalam surat Yunus surat 10, 62, 63, 64. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Itu surat Yunus surat 10, 62 sampai 64.
Ingatlah kekasih-kekasih Allah itu tidak akan dihantui ketakutan dalam menghadapi hidup dan tidak akan larut dalam kesedihan. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang menguatkan iman dan ketakwaan. Makanya kalau orang itu imannya baik, takwanya baik, pasti orang itu akan mudah ikhlas dalam menjalani kehidupan. Dan ciri-ciri orang ikhlas tidak mudah panik, tidak mudah cemas, tidak dihantui ketakutan dalam menghadapi hidup. Ngapain orang beriman harus takut menghadapi hidup, Pak? Hidup kita sudah diatur oleh Allah. Kita manusia tinggal jalani saja. Kita nggak bisa mengatur Tuhan. Kita nggak bisa memaksa Allah untuk mengikuti kemauan kita. Nggak bisa, Pak. Maka paksa diri kita untuk mengikuti apa yang dimaui oleh Allah. Karena kemauan Allah tidak mungkin jauh lebih jelek dari kemauannya manusia. Al-Baqarah surat kedua 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang menurut kita enggak baik, itu baik menurut Allah, dan boleh jadi yang menurut kita baik, malah itu enggak baik menurut Allah. Gitu, Pak. Baik, saya kira itu Bapak Ibu kajian hari ini. Karena saya harus nerusin ada kajian Zoom, Pak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati indahnya kehidupan dunia ini. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon ya Allah, berkahi hidup kami. Sehatkan jasmani rohani kami. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang kadang susah diobati. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami ya Allah, sehingga hanya namamu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullahi alaik. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullahi alaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.